Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, berharap kalian selalu diberi kesehatan, apalagi di masa pandemi saat ini. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjauhi jarak atau menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, kita harus tetap selalu semangat meskipun saat ini kita masih belajar secara daring. Jadi semangatnya harus tetap dijaga. Ada Mas Fahmi, ada Mas Hanafi, ada Mas Bari, ada Mbak Lisa. Cukup banyak ya yang bisa hadir di Meet kali ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk yang bisa hadir. Nah, anak-anak sekalian, meskipun kita dalam masa pandemi saat ini, kita selalu harus selalu bersemangat bahwa di masa pandemi ini itu kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Contohnya bagaimana? Contohnya ya di masa pandemi ini kan semuanya serba daring. Maka kita harus bisa memanfaatkan situasi itu. Yang kita manfaatkan apa? Misalkan sesuai dengan materi yang kita pelajari, yaitu kita bisa menjual jasa untuk pemasangan koneksi internet. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, silahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang hari ini bisa mengikuti Jimit. Semoga tetap semangat, diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan membahas tentang Internet Gateway atau NAT dalam jaringan komputer. Nah, sebelum kita bahas, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Yang pertama untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis Internet Gateway dan mengkonfigurasi Internet Gateway. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu melalui tayangan video pembelajaran kalian diharapkan nanti mampu untuk menganalisis konsep Internet Gateway. Seperti yang disampaikan atau Bapak sampaikan tadi di indikator pencapaian kompetensi, yaitu melalui tayangan video pembelajaran. Nah, anak-anak semua, ini ada studi kasus yang Bapak sampaikan. Nah, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, materi kali ini itu adalah sebagai solusi untuk berbagi koneksi internet secara bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai materinya, mari kita simak video berikut. Internet Gateway seperti layaknya sebuah pintu yang berfungsi untuk menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain. Nah, anak-anak, dari tayangan video tersebut, tentunya kita bisa mempelajari tentang Internet Gateway atau NAT. Dan dari tayangan video tersebut, tentunya kita bisa melihat bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Internet Gateway atau NAT, itu ada keterkaitan dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang firewall. Tadi di dalam video disebutkan bahwa ketika kita terhubung ke internet, maka
kita pasti membutuhkan yang namanya firewall atau pasti ada yang namanya firewall. Setelah mempelajari materi melalui video, ini mungkin sudah ada yang bisa kalian pahami. Nah, Bapak mau tanya kepada kalian, Internet Gateway itu apa? Ada yang bisa menjawab? Nah, Mas Bari, coba dijawab. Internet Gateway adalah jalur penghubung untuk koneksi internet. Ya, terima kasih Mas Bari. Ya Pak. Nah, jadi apa yang disampaikan Mas Bari tadi, yaitu gateway adalah jalur penghubung untuk koneksi internet. Ya, itu cukup jelas ya. Jadi internet gateway dalam jaringan komputer itu secara filosofi disebutkan gateway dalam jaringan merupakan jalur penghubung, yaitu mirip jembatan di atas sungai. Tentunya kalian masih ingat tentang persyaratan sebuah komputer dalam jaringan lokal untuk dapat saling terhubung. Yaitu yang pertama ada beberapa syarat ya. Yang pertama yaitu menjalankan protokol yang sama, yaitu TCP/IP. Izin kita masukkan usernya admin, passwordnya kalau tidak ada dikosongi saja. Nah, seperti ini. Ini adalah Winbox yang sudah terhubung ke Mikrotik. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi Mikrotik melalui Winbox. Tahap pertama untuk melakukan konfigurasi untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway, yang pertama kita isikan alamat IP address-nya untuk jalur koneksi internetnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya setelah kita konfigurasi IP address, DNS, kemudian kita konfigurasi NAT, ada firewall, kemudian kita konfigurasi gateway pada menu routes, maka langkah selanjutnya adalah kita uji koneksinya. Kita ketikkan saja di command prompt tersebut perintah ping, kemudian google.com. Itu ya. Kemudian kita enter, maka kalau hasilnya itu terlihat replay, selanjutnya Bapak akan tunjukkan kembali untuk langkah atau cara konfigurasi menggunakan aplikasi yang lain, yaitu dengan menggunakan Mikrotik Pro. Nah, kemudian setelah itu, langkah pertama, karena kemarin kita konfigurasi routernya ini menggunakan koneksi DHCP client, maka kita harus matikan dulu DHCP clientnya sehingga nanti kita bisa melakukan konfigurasi Internet Gateway IP, kemudian kita pilih DHCP client. Kita pilih DHCP client. Nah, jadi demikian untuk langkah konfigurasi Internet Gateway, baik menggunakan aplikasi Winbox maupun menggunakan Mikrotik Pro pada perangkat Android. Mungkin Mas Hanafi, gimana Mas? Iya Pak, coba Pak. Ada cara yang ketiga, yaitu berbasis web atau web based ya. Istilahnya kalau di Mikrotik namanya adalah webfig. Jadi sekarang Mas Kanapi mau mencoba langkah konfigurasi Mikrotik menggunakan webfig atau berbasis web. Ini Mas Kanapi sudah terhubung ke Mikrotik berbasis webnya. Untuk langkah konfigurasinya, yang pertama yaitu masuk ke menu IP,
Jadi seperti Winbox tadi ya, sama persis, masuk ke menu IP, kemudian pilih address. Jadi terima kasih Mas Hanafi sudah mensimulasikan untuk konfigurasi router mikrotik menggunakan webfix atau berbasis web. Ini Bapak akan memberikan suatu tugas, yaitu untuk proyek kalian nanti. Tugasnya yaitu nanti kalian bisa lihat di LMS untuk tugasnya. Kalian akan diminta untuk merancang internet gateway. Nah, sesuai dengan tugas tersebut, kemudian kalian diminta melakukan konfigurasi dan seterusnya sampai selesai. Tugas ini akan Bapak bagi ke masing-masing siswa dalam bentuk kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu nanti ada 4 sampai 5 orang. Jadi ini adalah contoh form jadwal pelaksanaan proyek. Di sini dicontohkan nama kelompok. Ini kelompok, misal kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Kemudian ada anggota, gitu ya. Dan di sela-sela jeda kegiatan tersebut, Bapak akan memonitor kegiatan kalian. Jadi misal nanti kegiatannya sampai mana, ada kesulitan di mana, nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, untuk diskusi, kelompok, dan lain sebagainya, pengerjaan tugas, semuanya sudah Bapak siapkan di LMS. Jadi jangan lupa LMS-nya dibuka. Jadi untuk meeting kita hari ini tadi kalian sudah akses di LMS. Kemudian nanti jangan lupa juga untuk mengisi kehadiran, ya tadi Bapak lupa menyampaikan untuk mengisi kehadiran di LMS. Kemudian materi-materi yang Bapak sampaikan tadi itu semuanya sudah ada di LMS juga, materi internet gateway. Kemudian tugas praktikumnya ini nanti segera diselesaikan. Kemudian jadi nanti akan ada 3 penilaian pada pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian formatif, kemudian ada penilaian keterampilan. Jadi untuk penilaian formatifnya, yang formatif itu pilihan ganda, kemudian nanti yang untuk evaluasinya adalah IC, gitu ya. Kemudian penilaian keterampilan adalah penilaian praktik yang akan kalian kerjakan sebagai tugas praktikum. Itu. Jadi pastikan kalian mengerjakan tugas sebaik mungkin, terutama tugas kelompok, karena Bapak akan memonitor jalannya pekerjaan kalian tersebut. Mungkin sudah ada yang mengerjakan tugasnya dan mau presentasi. Dari kelompok mana? Mas Fahmi, coba dari kelompok berapa, Mas? Dari kelompok 3, Pak. Ya, coba dipresentasikan tugasnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Asnawi. Nah, ini saya mau presentasi tentang internet gateway Donat. Ini beberapa anggota kelompok kami. Ini hasil konfigurasi dari kelompok 3. Sistem operasi yang saya gunakan dalam mikrotik router OS. Nah, ini adalah hasil pengujiannya, Pak. Alhamdulillah sudah saya uji, alhamdulillah sudah berhasil, Pak. Oke, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian tugasnya atau presentasinya dari kelompok 3 yang diwakili oleh Mas Fahmi. Nah, kelihatan. Kemudian pada pertemuan kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang internet gateway yang tentunya ada keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu di firewall. Karena di firewall itu kemarin kita sudah memblokir beberapa alamat website.
Keterkaitan dengan materi kita di NAT ini itu apa? Nah, tanpa konfigurasi NAT yang ada di firewall, itu koneksi internet kita tidak akan bisa terhubung. Jadi keterkaitan materi ini selalu berkelanjutan. Begitu juga nanti dengan materi yang selanjutnya berkaitan. Materi selanjutnya yaitu tentang nanti adalah manajemen bandwidth. Jadi masih ada keterkaitan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Itu anak-anak semua, untuk pertemuan hari ini mungkin sudah cukup dan kalian bisa memahami. Nah, nanti kalau ada kesulitan-kesulitan kalian bisa tanyakan di grup WA, atau kalau malu menyampaikan di grup WA bisa japri Bapak langsung. Bertanya itu bagian dari belajar. Sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya dalam pertemuan kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.